LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini Senin 21 November 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SD Negeri Teluan 2 Grogol, Sukoharjo. Dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran 5 kelas 5A. Berikut ini adalah uji kinerja atau UKIN saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin hari ini? Mbak Dila, silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan satu lagu nasional terlebih dahulu. Tidak boleh putus asa. Kalau tidak bisa ya terus dilatih. Misalkan hari ini ulangannya bawa KKM. Nah, biar besok lagi nilai dasar harus apa tadi? Belajar. Hari ini nanti anak-anak kita itu belajar di tema 5. Nah, tema baru di tema 5 sudah dibawa ya semuanya ya belajarnya ya. Tema 5 tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu suatu lingkungan. Di lingkungan kita ini ada apa aja? Tumbuhan, manusia. Asal tidak batu, tanah seperti apa? Nah, kalau batu, tanah seperti itu termasuk benda tidak hidup atau benda hidup? Tidak hidup. Kalau hewan, tumbuhan seperti itu berarti tidak hidup. Kira-kira satu dunia yang tadi saling bergantungan tidak saling berhubungan tidak? Saling. Nah, misalnya nih, hewan kambing makannya apa tuh? Rumput. Ya, lalu minumnya apa? Susu. Kambing minumnya susu? Tidak. Kambing minumnya air, tapi kalau bisa menghasilkan susu. Nah, kalau biasanya kan air itu dari mana asalnya? Air dari mana? Sungai. Gunung. Kalau gunung itu dengan apa? Dari gunung. Gunungnya dari kecil bisa dari gede gitu. Nah, ayam itu asalnya benar dari apa? Dari terus lalu ya?
ada yang berani menyampaikan pendapat. Kupu-kupu tadi ada berapa tahapan proses pertumbuhannya? Marila, silakan. Ada 4 tahapan. Benar tidak teman-teman? Nah, yang pertama apa? Telur dulu. Mas Diki bisa melanjutkan setelah telur. Telur ada ulat. Nah, setelah ulat, Mbak Sasa bisa menyebutkan juga. Setelah ulat ada kepompong. Nah, setelah kepompong barulah dia jadi kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu dewasa ini, dia juga jadi kupu-kupu kecil dulu, kupu-kupu kecil. Dari saya yang masih kecil, dia bisa berkembang, lalu semakin besar jadi kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak, nanti istilah-istilah nanti kayak ulat, kepompong ini nanti ada nama lainnya. Nah, apa nama lainnya nanti? Ulat nanti bisa disebut juga larva. Kamu pernah lihat kartun larva itu? Yang mana kamu bisa lihat? Ingat? Nah, itu judulnya larva. Kartunnya bentuk apa itu? Ulat. Nah, berarti larva itu adalah ulat. Ada namanya kepompong. Kepompong itu nama lainnya pupa. Pupa. Benar, siapa tadi yang menjawab tadi? Ya, Margaret. Benar. Nama lainnya adalah pupa. Nah, hewan dewasa itu disebutnya dengan bejat. Disebutnya dengan imago. Nah, tadi kalau ayam tadi dari apa? Telur. Lalu dia jadi anak ayam. Lalu jadi ayam dewasa. Nah, kira-kira ada perbedaan tidak di sini? Kalau ayam sama, Setiap tahapnya bentuknya berbeda ukuran. hanya berbeda Ukuran. Lalu kalau yang kupu-kupu Berbeda. bedanya di mana? Berbeda bentuknya. Beri tepuk salut buat Mbak Lila. Tepuk salut. Salut. Dan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita nanti membaca teks bacaan. Di bahan ajar ada teks bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan. Nah, dengan membaca teks daur hidup hewan tersebut, kita nanti dapat menguraikan pokok pikiran dan informasi penting dengan tepat atau dengan tanda kesalahan. Kemarin kita sudah belajar juga pokok pikiran. Nama lainnya adalah ide pokok. Siapa yang masih ingat ide pokok itu apa? Mas Rey, ada lihat? Yang inti dari pembahasan itu apa? Nah, yang kedua nanti dengan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing, kita nanti membuat peta pikiran atau yang disebut dengan mind map dari bacaan yang kalian baca tadi di teks bacaan Daur Hidup Hewan. Nanti kalian membuat peta pikiran di kertas aku yang sudah Bunda siapkan. Yang ketiga, kita akan mempresentasikan ke kelompok. Lagi dengan berdiskusi, nanti kita akan membuat namanya Rubik Daur Hidup Hewan. Nanti Bu Nina akan mempunyai ada ini akan mempunyai seperti ini. Kalian sudah bawa bukti ya Bu Nina? Nanti di bukti kasih bapak dapat juga rubiknya. Kalian uruskan bersama bapak kalian. Mulai lagi belajar tentang tangga nada minor. Tangga nada minor itu ayo nomor 5 M. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Perhatikan dulu kerjanya nanti ya. Nah, kita akan belajar tentang tangga nada minor. Kalau kemarin tangga nada minor itu sifatnya riang, gembira, semangat. Nah, ini kebalikannya berarti sedih atau fitnah. Kalian bisa buka bahan ajar kalian terlebih dahulu. Ambil menyimak di situ. Ada pokok pikiran dan informasi penting. Ide pokok paragraf. Nah, ide pokok itu apa? Inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, di situ juga ada informasi penting. Kalau kemarin itu ada ide pokok dan kalimat penjelas, ini nanti kita membahas informasi penting. Apa itu informasi penting? Informasi yang didapat pembaca dari suatu paragraf.
pokok atau pokok pikiran kemarin biasanya terletak di mana? Kalau kalian menjelas kemarin di mana? Setelah kalimat Ya, setelah kalimat utama, setelah ide pokok. Ini nanti nyambung di sini. Informasi penting itu informasi yang ada di seluruh bacaannya. Jadi apa aja informasi yang disampaikan di seluruh bacaannya? Kita lihat ini penggalan teks ini dulu. Nah, minta tolong Mas Diki bacakan. Tumbuh kembangnya bisa mengalami metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ayo, mana kira-kira ide pokok atau pokok pikirannya? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daun hidup. Kira-kira sudah tepat atau belum teman-teman? Sudah tepat. Nah, ini kalimat pertama ini adalah yang disebut Nah, Bu, informasi pentingnya itu apa sih? Kira-kira apa saja yang disampaikan dari paragraf ini, penggalan paragraf ini? Di dalam daun hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Nah, lalu baca lagunya lagi. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada pertumbuhan perkembangannya disebut mengalami Coba kalian buka halaman 2 bahan ajar kalian. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Daun Hidup. Ini halaman 2 nih. Ada daun hidup hewan. Nah, silakan dibaca dulu dalam hati. Bu Ira kasih waktu 5 menit. Ada berapa paragraf di situ? 3 paragraf. Oke, cek dulu dalam hati. Perhatikan dulu paragraf yang pertama. Mbak Sylvia silakan dibaca. metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Di paragraf pertama itu Mbak Sylvia menemukan pokok pikiran apa bersama? Setiap hewan yang berbeda. Oke. Nah, lalu info Oke, good. Lalu masih ada satu lagi di situ. Ya, kelompok 6 bisa menemukan atau kelompok 2? Kelompok 6 sudah ya. Yang belum disebutkan. Daun hidup hewan merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan. Daun hidup hewan merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan. Oke, benar. Nah, di situ ada berapa informasi penting anak-anak? Ada 3. Nah, tadi caranya seperti itu. Kalau pokok pikiran kamu ini berapa? 1. Yang di tengah kelompok 2. Di sini kelompok 3. Belakangnya kelompok 4. Di situ kelompok 6. Sudah selesai semuanya. Kira apa di situ, Mbak Aurora? Setiap hewan memiliki dalam hidup Daun hidup yang berbeda. Oke, sudah tepat. Lalu informasi pentingnya. Kelompok 5
Ya, jadi tadi anak-anak lihat dulu. Daun hidup hewan. Daun hidup hewan itu apa tadi? Kata lainnya metamorfosis. Ayo dibaca. Jadi metamorfosis ada berapa tadi metamorfosis? Dua apa dan apa? Artinya metamorfosis sendiri apa? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Tadi ada dua. Yang tadi ada sempurna dan tidak sempurna. Kebalikannya, kalau tadi setiap tahapannya berbeda-beda, ini perbedaannya hanya sedikit saja. Ya, nah ini gambar apa toh? Ini semua. Ini belalang. Belalang itu dari telur. Nimfa itu apa? Nah, benar sekali. Kalau di belalang kecil atau lembaga nimfa tidak ada sayap. Kalau yang belalang dewasa ada sayap. Nah, itulah letak perbedaannya. Tapi perbedaannya hanya satu aja. Ya, nggak ada sayapnya. Juga ini ada sayapnya. Nah, selain belalang ada lagi nanti ada hewan-hewan lain. Nanti Bu Rika kasih tugas kalian mencari sendiri ya. Nah, lalu yang tadi dibahas ada ayam. Nah, kalau ini sudah mengalami metamorfosis. Perhatikan dari yang kedua yaitu membuat peta pikiran. Nanti satu kelompok dapat 11 ya. Nanti kalian buat dulu kayak seperti apa peta tadi, misalnya dari bacaan yang kalian baca tadi, daun hidup hewan. Misalnya daun hidup hewan. Namanya apa tadi? Nanti kalian gambar di sini dengan kreativitas kalian. Misalnya kalian bawa pensil warna ya boleh diwarnai seperti itu ya. Nanti kalian satu. Presentasikan dengan baik dan dengan suara lantang dan sikap yang percaya diri. Yang lain diam. Aila, Ayu, Sylvia, dan Kafka. Daun hidup hewan metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh hewan metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, katak, lalat, dan lebah. Satunya metamorfosis tidak sempurna ada kecoa, belalang, capung, dan jangkrik. Metamorfosis sempurna adalah mengembangbiakan hewan yang bentuknya tidak sama, hanya berbeda. Ada kelompok dua, anggotanya ada
Tiago Tasya. Jelas kenapa yang menulis tadi? Nanti Terus dibagi menjadi telur kecoa kecil yang lagi menetas. Kecoa kecil yang belum mempunyai sayap. Kecoa besar belum mempunyai sayap. Kecoa dewasa. sudah punya saya belum kalau dewasa nanti nanti ditambahin lagi ya. Nih, sekarang ada dalam hidup tidak berubah apa ini maksudnya? Tidak berubah bentuknya. Contohnya apa? Dari apa? Telur ikan kecil ikan. Lalu yang mana Kenapa pulang? jelaskan ya kamu tadi Mas Nae dan Mas Nae. Kamu mana? Baik, udah ada apa saja? Meta. Lalu?
metamorfosis dari lalat. Dari telur menjadi nimfa menjadi capung dewasa. Gak apa-apa. Tabung terus udah balik lagi ke telur. Takut lagi satu lagi. Takut lagi satu lagi ke dalam. Udah. Larva menjadi pupa menjadi kumbang. Ya. Makasih. Jadi sudah membuat apa namanya anak-anak? Ruby metamorfosis. Namanya adalah Ruby metamorfosis. Kita presentasikan dari kelompok 1. Ada siapa saja yang mempresentasikan? Ayah sama Ayo. Ada Mbak Ayla sama Mbak Ayu. Kelompok 2. Zigin dan Masya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok yang kalian pegang atau rubik yang kalian pegang itu kan ada hewannya, ya toh? Ada hewan. Kira-kira hewan tersebut masuk di bagian metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Perhatikan, itu tadi yang kalian presentasikan. Bumina lihat ada yang masih kurang tepat. Perhatikan, kelompok 4. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini yang sempurna nyamuk, lalat, capung, kupu-kupu, kumbang, lalat. Yang tidak sempurna kecoa belalang. Kira-kira ada yang kurang tepat tidak? Sarah Lila? Capung harusnya tidak sempurna. Nah, yang lain setuju tidak? Setuju. Yang capung seharusnya itu adalah ke bagian metamorfosis tidak sempurna. Karena apa tadi? Dari telur menuju ke nimfa lalu menjadi capung dewasa. Budina mau tanya, nimfa tadi apa tuh? Hewan yang masih muda. Lalu kalau imago itu apa tuh? Nama lain dari pupa itu apa? Ketambang. Kalau bukan? Oke, paham ya? Oke. Tadi yang kalian susun rubiknya itu sebagian besar tadi masih banyak yang kurang rapi. Nah, Bu Nina melihat ada satu kelompok yang rapi pertama itu dari kelompok 1. Kita beri tepuk salut. Nah, kelompok terapi kedua ada di kelompok 3. Beri tepuk salut kepada kelompok 3. Tepuk salut. Nah, kalian tadi sudah tahu macam-macam metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan hewan yang tanpa
hidup tadi